Oke, terima kasih atas ketersediaannya Kak Edward untuk diwawancarai. Jadi ini wawancara untuk laporan magang Maeva. Nah, pertanyaannya sekitar tentang produksi di program check-in, tentang strategi produksi, proses komunikasi hingga hambatan komunikasi. Nah, mungkin Kak Edward boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ke kamera nih. Halo, saya Edward. Saya production assistant di RTV. Bisa dijelaskan peran dan tanggung jawab Anda dalam tim produksi program check-in ini? Ya, saya production assistant. Jadi fungsionalnya adalah mensupport kebutuhan operasional produksi dari kebutuhannya produser ya, tim dan program gitu dari pra-produksi pasca produksi. Sudah berapa lama Anda terlibat dalam program ini? Hampir setahun ya. Jadi Juli ya antara itu. Masuk ke dalam strategi produksi, bagaimana peran Anda dalam mendukung pelaksanaan produksi ini? Kalau peran dalam mendukung pelaksanaan produksi check-in kan berarti yang jelas proaktif untuk bantu teman-teman di operation untuk develop apa yang mereka butuh, konten kan, kebutuhan dari kontennya supaya bisa kerealisasi dalam bentuk teknis seperti apa kayak gitu, sama ya perbanyak koordinasi. Apakah benar Anda menyiapkan kebutuhan produksi seperti peralatan hingga Betul. Logistik? Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda berkoordinasi langsung dengan tim teknis dan kreatif? Oh, tiap hari itu. Itu harus tiap hari karena emang secara job desk KPI-nya sebagai production assistant memang harus koordinasi dengan technical, dengan kreatif. Ya sekarang istilah ini boleh jelasin nggak sih? Boleh. Istilahnya gini, kreatif punya konten, gimana cara realisasiin ke bentuk teknis ya kan? Kalau nggak koordinasi, gimana ngerasain untuk teknis kalau nggak komunikasi dengan orang teknisnya kan gitu kan? Jadi memang tugas production assistant sebagai bridging antara kreatif ke teknis itu penting banget. Kira-kira dalam kebutuhan alat dalam produksi check-in ini ada apa aja sih Kak? Kebutuhan alat ya? Iya. Nah, check-in itu kebetulan kan bukan program syutingan gimana ya. Sebenarnya kan ini program magazine yang dari YouTube gitu deh. Yang jelas sih kebutuhannya pasti perangkat editing ya. Itu udah pasti. Tapi di dalam check-in kan ada item vox pop tuh gitu, wawancara kita ke publik segala macam. Ya pasti butuh kamera, butuh clip on ya kan. Butuh audio recorder, headset gitu ya seperangkatnya lah gitu. Pertanyaan selanjutnya, tantangan teknis apa yang paling sering Anda temui saat produksi? Tantangan teknis kalau di check-in palingan cuaca ya kalau untuk vox popnya. Kalau untuk proses produksinya di post pro itu ada beberapa ya, misal editor lagi sakit gimana backupnya, tetap ngejar timelinenya gimana gitu. Setelah kalau sering dihadapi sih nggak bisa disebutin ya karena posisinya itu beragam tuh, gonta-ganti terus gitu, dinamis kan kerja di TV gitu. Jadi hari ini masalahnya apa, besok masalahnya apa gitu. Tapi harus getting start gitu. Dalam tantangan tadi misalnya editor itu berarti yang menentukan untuk
misalnya editor sakit, nah itu bagaimana sih pergantiannya atau sistemnya? Sebetulnya gini, kalau di TV, di kantor kita ya di RTV, sebetulnya kan kita ini saya kreatif ya kan, terus produser IP itu kan di bagian produksi operasional kan. Nah kalau editor tuh sebetulnya ada lagi, dia departemen berbeda, namanya produksi, satu divisi tapi beda departemen, production services gitu. Nah kalau memang kira-kira editor ada yang sakit atau apa, nanti at the end akan si headnya, chiefnya editor nih yang akan ngatur gitu. Tapi kan kita secara operasional, karena tugas kita kan operasional kan, gimana caranya sesuai timeline gitu. Nah kita ngakalin nih, kita harus tektokan terus ini gimana nih, kalau memang hari ini nggak ada editornya, besok ngejarnya gimana nih strateginya gitu. Lebih ke arah komunikasi sebetulnya. Mau bertanya yang tadi, kira-kira untuk editing itu softwarenya ada apa aja sih Kak? Software. Oke, kalau editing, kalau yang dipakai di sini ada Premiere yang jelas. Sekarang CapCut itu dipakai bahkan gitu di dunia profesional gitu. Kalau orang dulu CapCut kan cuma buat mainan gitu kan ya. Zaman sekarang enggak sih, itu cuma tools aja. Jadi tools apa aja bisa dipakai. CapCut salah satu dan cukup oke. Tapi tetap main kita di Adobe Premiere. Apakah production assistant ini terlibat dengan eksekusi ide? Oh iya dong. Gini, sebetulnya kalau secara keputusan itu tetap harus di produser ke atas ya, executive producer ke atas secara keputusan. Tapi untuk eksekusinya, keputusannya kayak gimana, itu juga harus mempertimbangkan dari masukan teman-teman PA dan teman-teman kreatif gitu. Jadi sebetulnya kita lebih ke arah kasih insight lah gitu. Kasih insight, mereka yang mutusin. Masuk ke proses komunikasi, bagaimana pola komunikasi yang diterapkan di produksi? Apakah formal atau informal? Informal sih, ngobrol aja. Ngobrol aja, cuman ya lihat dengan siapa ya. Kalau bicara sama atasan, misal kita ke GM, kita ke manajer, ya pasti nggak mungkin lo gue gitu kan. Ya istilahnya kan ya lihatlah ke siapa, tapi sebenarnya ngobrol aja sih sama ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menerima dan menindaklanjuti instruksi dari Asprod atau koordinator produksi? Menindaklanjuti instruksi? Iya. Dijalankan semaksimal mungkin. Kalau memang ketemu kendala, report, eskalasi, udah. Media komunikasi apa yang paling efektif Anda gunakan untuk berkoordinasi cepat di lokasi? Apakah WhatsApp atau rapat? Kalau konteksnya check-in, WhatsApp itu yang kita sering pakai. Tapi kalau kita ngomong syuting, yang paling cepat kalau lagi proses syuting ya jelas HT atau Beltpack ya, komunikasi gitu. Baik, masuk ke hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi apa yang sering muncul saat produksi? Hambatan komunikasi. Kerja di TV, orangnya banyak. Makin besar kantornya, makin banyak orangnya, makin banyak kepalanya gitu. Gimana caranya ngobrol? Karena nggak semua orang punya isi kepala yang sama kan gitu. Jadi gimana caranya ngobrol nggak sampai tersinggung gitu. Kalau ada tersinggung ya selesaikan, jangan sampai keluar dari pagar profesional gitu. Jadi ya ngobrol aja. Diobrolin aja. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke. Terima kasih Kak Drat Sama-sama. atas waktunya. Sama